Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom sobat semua, Kingdom's Generation. Apa kabarnya sobat? Baik ya. Kelihatannya semua sobat semua di sini sudah mandi nih dan sudah wangi, ganteng dan cantik-cantik semua. Pastinya siap sudah memuji Tuhan kan? Yes. Ayo lambaikan tanganmu. Aku mau lihat semuanya. Wah, semangat yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri semua. Kita mau puji Tuhan Yesus, sembah Dia. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau baik, sungguh baik. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan apa? limpahkan segalanya, Dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Ayo sobat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat-Mu, atas kasih karunia-Mu yang tercurah buat kami semua. Kalau kami ada saat hari ini Tuhan, kami sehat, kami pintar, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan
akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Kita mau ibadah ya, duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan hati kita ya. Hari ini kita mau mendengar firman, mau belajar, mau mendapat berkat yang besar dari firman Tuhan. Tidak ada berkat selain firman adik-adik ya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Semua firman. Habis itu baru makan nasi ya. Adik-adik, kita mau dengar firman. Judul firman hari ini adalah kepompong yang dirobek. Nah, pernah nggak dengar pelajaran ini di sekolah? Pernah kah tapi nggak dirobek? Nah, hari ini kita dengar kepompong yang dirobek ya. Firmannya dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15 panjang adik-adik. Tapi kita baca aja ya supaya kita dapat belajar tulisan Rasul Paulus. Ini sebenarnya tentang gereja ya adik-adik. Kitab Efesus, tapi kita ngambil poin-poinnya ya yang kita mau pelajari hari ini. Oke, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Teman-teman semua siap? Demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, ayatnya sebenarnya berat adik-adik ya, cuman Kartini ngambil beberapa kata yang Kartini mau bawakan untuk firman hari ini. Jadi dari ayat yang tadi kita ada kata kedewasaan penuh ya di dalam tadi ya yang kita baca ya. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan, kepenuhan Kristus, permainan palsu, kelicikan, bertumbuh ke arah Dia, Kristus ya, yang adalah kepala. Jadi sekali lagi yang kita tekankan dari ayat ini adalah kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan. Jadi adik-adik kan masih kecil nih, masih ya dibilang kecil udah enggak ya. Nggak ada yang mau dibilang kecil ya. Ya udah deh, udah remaja. Ya. Kedewasaan penuh, belum dewasa dong ya. Yang remaja mau jadi orang dewasa penuh dalam tingkat pertumbuhan, kepenuhan Kristus. Pertumbuhannya harus ke Kristus, bukan ke dunia. Celaka kali ya kalau kita mau tumbuhnya di dunia. Kita harus tumbuhnya seperti Kristus ya. Jadi kita mau dewasa, bertumbuh seperti Kristus. Kemudian di sini jangan diombang-ambingkan permainan palsu, kelicikan ya. Jangan kita diombang-ambingkan dengan permainan palsu, kelicikan manusia ya. Kita sekali lagi di yang terakhir bertumbuh ke arah Kristus. Jadi yang tadi yang atas kita tumbuh dewasa, tingkat pertumbuhan, kepenuhannya Kristus. Jadi isi kita harus sama dengan Kristus. Ya, bukan sama dengan mama dengan papa. Papa, mama harus seperti Kristus. Kita lain lagi, nggak bisa dompleng adik-adik, nggak bisa bonceng. Kita pribadi juga harus bertumbuh seperti Kristus.
Jangan diombang-ombang-ambingkan dengan permainan palsu dan kelicikan. Yang terakhir di alinea yang ayat yang terakhir, bertumbuh ke arah Kristus ya. Nah, adik-adik kita lihat sebuah gambar, yaitu gambar metamorfosis. Masih ingat ya mungkin di SD ya, ada pelajaran metamorfosis ya, perkembangbiakan serangga kupu-kupu. Ini yang paling antik yang Tuhan ciptakan ya. Tidak ada yang sama perkembangan biaknya seperti kupu-kupu ya. Biasanya kalau binatang lain bertelur, telurnya pecah langsung jadi anak ya, atau ada yang melahirkan ya, jadi bayi-bayi binatang yang kecil. Tapi kalau kupu-kupu dia mengalami metamorfosis ya. Kita lihat gambar ini ya. Jadi awalnya dari telur ya, kemudian telur berubah jadi ulat. Dia menetas telurnya, keluarlah ulat ya, ulat. Kemudian ulat ini membentuk kepompong ya, membentuk kepompong. Lalu setelah kepompongnya udah dewasa, keluarlah seekor kupu-kupu ya. Nah, ini namanya metamorfosis. Teman-teman pasti sudah hafal ya. Nah, ini satu perkembangan biak ya, yang antik adik-adik ya teman-teman. Telur itu berubah jadi ulat. Ulat fungsinya itu untuk makan. Jadi ulat itu untuk makan. Jadi ketika telur ini menetas ya, keluarlah ulat. Si ulat ini dia berfungsi untuk makan sebanyak-banyaknya. Mumpung jadi ulat dia harus makan. Sampai dari ulat yang kecil menjadi ulat yang gendut ya. Ulatnya yang gemuk ya, endut adik-adik ya, endut badannya. Si ulatnya endut ya. Nah, dia kan harus makan ya. Nah, supaya badan ulat ini bertumbuh menjadi besar. Setelah bertumbuh ada saat tertentu dia mulai menjadi kepompong ya. Kepompong itu ada satu selaput ya, selaput yang menutupi si ulat ya. Nah, jadi si ulatnya ini ada di dalam satu ya, istilahnya kayak dibungkus ya. Kakak nggak ngomong yang susah-susah ya. Jadi si ulat ini seperti dibungkus gitu ya. Nah, di dalam kepompong ini, nah ini proses mau jadi kupu-kupu ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang antik adik-adik, teman-teman ya, yang kita mau belajar hari ini, yang tadi dikatakan lewat firman, kita mau mencapai kedewasaan, tingkat pertumbuhannya seperti Kristus, tidak palsu, tidak licik ya. Kita mau bertumbuh bukan dengan kepalsuan, dengan kelicikan ya. Jadi setiap teman-teman yang mendengar firman ini, yang masih muda, yang masih punya cita-cita, jangan meraihnya dengan permainan palsu atau kelicikan ya. Bertumbuhlah dengan murni ke arah Kristus. Oke. Nah, sekarang adik-adik, teman-teman, Kartini mau tunjukkan sebuah video. Nah, ini adalah sebuah video tentang kepompong ya. Kita lihat ya, teman-teman, itu kepompong itu ya, yang ditaruh di atas daun ya. Nah, kita lihat itu di bawah itu kepala kupu-kupunya, kepala ulat ya. Itu dia mau keluar, itu ngeden ya. Teman-teman, dia ngeden mau keluar ya. Kartini sorry ya pakai istilah ngeden ya, karena itu depannya kecil, lubang kepompongnya itu kecil. Jadi si kupu-kupunya itu belum jadi, dia masih ulat ya. Kita lihat itu keluar pelan-pelan. Nah, gitu pelan-pelan udah kelihatan kepalanya tuh ya, sudah mulai keluar ya. Itu susah loh adik, karena kepompong ujungnya itu kecil ya lubangnya. Tetapi dia harus berusaha keras ya. Berusaha benar-benar dengan tenaga dalam ya istilahnya ya. Ya, tuh mulai kelihatannya tuh, tambah keluar lagi kepalanya, keluar. Nah, teman-teman lihat itu mulai kelihatan sayap
sayapnya sudah mulai, sayapnya keluar tuh. Nah, itu luar biasa. Waduh ya, itu bagus sekali sayapnya yang kuning ya. Yang kuning itu. Nah, jadilah seekor kupu-kupu. Luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Satu proses yang ajaib, yang luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat si kupu-kupu itu sekarang punya sayap ya. Untuk berapa saat dia mungkin belum bisa terbang, tapi menurut ilmu pengetahuan beberapa jam lagi dia bisa terbang ya dengan sayapnya. Tadi kita lihat dia berjuang keras dari ulat keluar dari kepompong, sekarang dia sudah menjadi kupu-kupu. Dia siap terbang, menikmati udara, menikmati langit, bunga-bunga, mungkin ya kupu-kupu senang bunga-bunga. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kakak mau kasih pelajaran gini. Ada satu orang ya, dia melihat kepompong itu keluar ya, si ulatnya mau keluar, dia kasihan. Si ulatnya itu dia lihat kok berjuangnya susah amat ya, mau keluar dari kepompong, dia gunting ujung kepompongnya ya. Dia gunting, dia pikir supaya si ulat keluarnya gampang. Karena tadi kan kita lihat kayak ngedennya, aduh mau keluarnya susah amat ya ulatnya dari kepompong itu ya. Jadi si orang ini, dibantu aja deh, dibantu digunting supaya ulatnya keluar ya. Nah dia bener-bener gunting kepompongnya ujungnya sampai robek. Nah ini kan judul firman kakak hari ini, kepompong yang dirobek. Begitu dirobek, keluarlah si ulat dengan lancar, seret keluar, ya. Aduh, adik-adik, ternyata fatal akibatnya. Kenapa? Ya, si kupu-kupu memang punya sayap. Pada waktu keluar dia punya sayap, tetapi dia tidak bisa terbang. Sampai mati dia keliling-keliling di dahan pohon. Rahasianya apa? Rahasianya begini, pada waktu si ulat, ini kalau aslinya ya, yang Tuhan ciptakan itu kan susah keluarnya ya, keluarnya susah dari ulat mau jadi kupu-kupu. Kita lihat tuh, aduh berat sekali kan. Mungkin kita nggak ngerasain si kepompong tuh sakit pasti ya, ulat keluar dari kepompong tuh mau keluar gitu ya. Sampai kita lihat akhirnya sayapnya terbuka kan. Kalau yang asli yang dari Tuhan cara-caranya akhirnya kupu-kupunya bisa terbang. Kenapa? Pada waktu si ulat itu ngeden mau keluar dengan tenaga ya, itu kan ulat itu endut tadinya ya. Itu dia ngepres di dalam. Dia seperti diperes gitu ya, sama tenaganya diperes sehingga ada aliran-aliran kehidupan itu masuk ke sayap. Darah dan cairan-cairan tubuh dari ulat itu pindah ke sayap. Adik-adik ngerti? Teman-teman ngerti? Jadi waktu ulat itu ngeden, itu ngepres seperti diperes, keluar cairan-cairan, darah, kehidupan-kehidupan itu mengalir ke sayap. Sehingga pada waktu benar-benar keluar dari kepompong, sayapnya semua udah ada darah, ada kehidupan. Jadi kupu-kupunya bisa terbang. Itu kalau yang Tuhan benar-benar ingin si kupu-kupu itu asli perjuangannya, murni perjuangannya. Dari hasil kerjanya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Ya, dari ulat tuh dia ngepres sehingga cairan-cairan pindah ke sayap. Darah, jadi sayapnya ada darah, ada kehidupan. Tetapi tadi si orang yang sok-sokan gunting kepompongnya ini, ulatnya keluar. Tetapi dia tidak ngeden, tidak ngepres, tidak diperes gitu loh ulatnya, ya. Sehingga tidak ada cairan yang keluar dari ulat itu. Jadi sayapnya nggak ada darahnya, sayapnya nggak ada cairan kehidupan. Di sayapnya tidak ada benih-benih yang bisa membuat si kupu-kupu terbang. Jadi pada waktu si orang ini membantu si kupu-kupu itu dirobek kepompongnya, kupu-kupu itu sampai mati dia tidak bisa terbang. Tetapi kalau yang Tuhan sediakan, kesulitan ulat ini keluar dari kepompong,
itu mengakibatkan si kupu-kupu bisa terbang tinggi. Nah, bisa nangkep pelajaran ini. Ya, yang tadi kita bilang, mari kita mencapai suatu kedewasaan. Kita mau bertumbuh teman-teman, tapi jangan sekali-sekali dengan kelicikan, dengan kepalsuan. Jadi kalau tadi kepompong yang digunting itu palsu. Ya, nah kakak ini mau coba belajarin hal ini seperti kehidupan kita. Mari kita belajar dengan usaha kita sendiri, dengan kerelaan sendiri. Ya, belajar online memang susah. Kartini pernah ngobrol sama suatu orang guru les. Sekarang nilai anak-anak 100 semua. Wah, kok bisa gitu? Iya, selama pandemi nilainya 100 semua. Ya udah, kerjanya di rumah kok. Tinggal nyontek di Google, ya kan? Jawab aja atau nanya orang-orang, semua jawabannya benar. Tetapi itu nggak murni katanya. Itu pembodohan. Ya. Kalau kita sekolah onsite ya, yang benar-benar di kelas, itu kan diawasin sama guru, jawabannya murni dari pikiran kita. Tetapi kalau di rumah, semua banyak yang dapat 100 katanya sekarang nilainya, tapi sudah tidak murni. Ya, itu palsu rapotnya. Waduh, sedih juga ya kakak ya. Nah, teman-teman, jadi kalau mau belajar ya, sekarang masih online, belajarlah benar-benar menimba ilmu dengan kerelaan, dengan apa ya, dengan inisiatif, dengan kegairahan, dengan semangat sendiri ya. Jangan nyontek, jangan dikit-dikit nyontek, dikit-dikit nyontek, itu palsu. Adik nggak bisa terbang seperti kupu-kupu ya. Teman-teman nggak akan bisa terbang mencapai cita-cita ya. Atau mau disuruh orang tua dikasih upah, minta upah, misalnya disuruh pergi beli apa, tambahin ya 5.000, 10.000 buat aku. Ya mamanya bilang ya udah ambil entah 10.000. Kalau teman-teman punya kebiasaan seperti itu, nanti di tempat kerja, waduh, dikit-dikit minta sogok, minta suap. Itu karena dari kecil udah biasa disuap seperti itu ya teman-teman. Atau dipuri pujian, ditepuk tanganin. Oh, kamu hebat, kamu pinter, kamu jago, kamu jenius. Ayo, ya. Kalau udah kebiasaan dikasih puji-pujian, hasil jerih lelah kita itu sudah nggak murni di hadapan Tuhan. Adik-adik ya, teman-teman, ya. Apapun yang kita kerjakan harus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan karena mau dapat upah, bukan karena mau dapat pujian, bukan karena mau dapat bayaran, bukan karena mau dapat hadiah, bukan karena mau ditepuk tangan, ya, atau bukan karena mau dikasih iming-iming, ya, ditemani, dikasih penghormatan, penghargaan, orang lain hormat, orang lain segan, orang lain tunduk-tunduk sama kita. Nah, adik-adik atau teman-teman kalau mau belajar atau mulai mempelajari sesuatu pelajaran, sungguh-sungguh harus murni seperti si ulat dan keluar dari kepompong. Aduh, susah memang. Harus berjerih lelah, harus dengan kekuatan bersama Roh Kudus, ya. Itu murni baru, ya. Tetapi kalau digunting, kepompongnya keluar begitu lancar, dia tidak bisa terbang kupu-kupunya, ya, sampai mati jalan-jalan di dahan. Ya, sama seperti itu. Mari kita mencapai kedewasaan yang murni, yang sesuai Tuhan mau. Berjuang bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang kelemahan-kelemahannya ditopang oleh Roh Kudus, bukan ditopang oleh pujian, bukan dikuatkan oleh upah, bukan dikuatkan oleh bayaran, ya. Tapi berbahagialah orang yang berjuang dalam kehidupan bersama Roh Kudus, bersama kekuatan dari Tuhan, belajar, menolong orang tua, ya, apapun yang kita kerjakan, ya, termasuk juga kita melayani Tuhan. Bukan karena upah, bukan karena dipuji, bukan karena ada dihormati, ya teman-teman. Teman-teman nanti mau bertumbuh ke arah dewasa seperti itu. Kakak memberi bekal sekarang kepada adik-adik.
Jangan sampai hidup kita seperti kepompong yang dirobek. Ya, jadilah benar-benar ulat yang keluar dari kepompong itu dengan susah payah, murni hasil dari ciptaan Tuhan, dari kekuatan dari Tuhan, sehingga darahnya mengalir ke sayap-sayap, sehingga kuasa firman Tuhan itu terisi di dalam hidup kita, sehingga cita-cita kita tercapai murni. Jadi pada waktu nanti teman-teman sekolah tinggi, kerja, atau berkarya, atau apapun ya, itu murni karena dari kecilnya udah nggak biasa terima suap, nggak biasa terima pujian, nggak biasa terima tepuk tangan, didorong, dimarahin, ya. Nah, karena memang dari hasil perjuangan bersama Tuhan, itu murni. Jadi pelajaran tentang kepompong yang dirobek, diingat baik-baik. Jangan kita hidup bertumbuh dengan kepalsuan. Itu Tuhan tidak terima. Ya, jadilah bertumbuh menjadi anak yang murni dari berjuang karena hasil kerelaan sendiri bersama Tuhan. Ingin hidup untuk Tuhan, bukan ingin hidup untuk dipuji. Berjuang untuk Tuhan, bukan berjuang untuk dikasih suap. Berjuang sampai berhasil, ya, karena memang untuk Tuhan, bukan karena supaya kita terkenal, ya. Berjuang karena untuk Tuhan, bukan karena ditepuk tanganin, ya. Berjuang karena untuk Tuhan, bukan karena supaya dapat puji-pujian yang penghormatan, bukan adik-adik. Kalau yang seperti itu Tuhan tidak terima, itu palsu. Tetapi yang murni adalah seperti si ulat keluar dari kepompong dengan susah payah sehingga mengalirkan kehidupan yang indah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan berputus asa di dalam kesulitan, di dalam kesusahan teman-teman belajar atau berkarya atau kuliah, ya. Terus berjuang bersama Roh Kudus. Jangan palsu, jangan licik, ya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi tegar, jadi murni. Haleluya. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, terima kasih. Kami mau murni di hadapan Engkau. Kami mau berjuang seperti ulat yang keluar dari kepompong dengan asli dari hasil ciptaan-Mu Tuhan, dari perjuangan yang Kau sediakan bagi tiap-tiap kami Tuhan. Kami tidak mau terima apapun dari dunia ini. Memang kami butuh saudara seiman, kami butuh teman-teman, kami butuh papa mama, kami butuh mungkin tetangga untuk membantu kami. Tetapi untuk hal-hal yang membuat kami bisa berhasil, kami mau berjuang bersama Engkau Tuhan. Dengan kerelaan kami tidak mau palsu, kami tidak mau licik, kami tidak mau terima segala campur tangan iblis Tuhan, sehingga kami pada akhirnya menjadi seseorang yang berhasil di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kami, murni dari hasil perjuangan kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran hari ini buat kami sangat penting. Adalah kami tidak palsu di hadapan Engkau, kami tidak penuh dengan kelicikan-kelicikan yang ditutup-tutupi, tetapi kami murni berjuang karena kasih kami kepada Engkau, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.